Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Nadia Raipamestu dengan 4121711096. Saya di sini presentasikan pada karya teman-teman Ice Communication Public Facility. Saya mengambil dari Residen District per Motion. Lokasinya di Rusia, Moskow, Jalan Novoalexeyskaya 35. Arsiteknya sendiri adalah Atrium U. Kayaknya ada etalon invest dengan set area sekitar 7,70 hektar. Kota baru ini adalah direncanakan di Moskow Utara, di luar perbatasan cincin transportasi ketiga, di lokasi bekas pabrik. Bekas pabrik ini dulunya adalah pabrik air, sehingga utilitas sumber dulu, dan ada beberapa warisan lokal sekitar 5. Di desainnya, kenapa saya memilih ini karena desain yang dia enaknya itu sangat modern dan tidak memiliki perkembangan yang ketat. Terus bangunan ini memiliki 4 view, utara, selatan, timur, dan barat. Utaranya pepohonan, selatan perkotaan, dan timurnya pepohonan. Bagian barat juga ada perkotaan, tapi ada penghijauannya juga. Untuk rutenya itu ada 2 tingkat rute pejalan kaki. Yang satu ditandai dengan air mancur, yang satu dengan jembatan di bagian atasnya. Untuk yang mereka itu dua-duanya mengarah ke halaman semi pribadi dan bangunan di sekitar. Masuknya juga bangunan merespon cakra dan awal kemudian terminal tersebut. Next. Untuk orientasi tapaknya itu memiliki 4 view, tapi kendalanya view keluar itu kurang menarik, dan bagian yang solusinya membuat viewnya itu mengarah ke dalam. Lalu orientasi mataharanya itu dari kiri ke kanan, jadi sisi bagian barat dan timur itu menerima banyak cahaya, dan bagian yang kendalanya mungkin di sini bagiannya lebih panas, dan solusinya mungkin diberi secondary skin. Untuk bagian anginnya itu dia bisa masuk ke arah mana saja. Kendalanya mungkin untuk tidak ada kendala, tapi solusinya adalah memaksimalkan vegetasi. Untuk pedestrian dan vegetasinya mungkin sendiri sudah cukup terjaga di dalamnya. Terus kendalanya mungkin ininya punya bagian besar, sehingga solusinya adalah menambahkan vegetasi dan pelestarian dulu pedestriannya. Untuk view dari tampak luar sendiri ini ada kelebihan kekurangannya. Ada kelebihan dan kekurangannya di sini. Tapi bagian selatan tidak memilikinya. Tapi di sini ada bagian kota, jadi kekurangan mungkin view-nya bakal ketutupan bagian sini karena ada bagian tinggi-tinggi kotanya. Kelebihannya kurang lebih seperti ini. Untuk kekurangannya ada seperti ini. Kurangnya ketongkongan, jadi ini lebih baik. Untuk konsep material sendiri, ini lebih menggunakan bata merah guys, ada beberapa yang menggunakan bata merah kayak panel. Lalu di bagian luar dikasih bata depan, terus bukan kaca besar. Kalau yang itu yang bagian warna merah ini, dengan ini. Lalu untuk yang warna putih ini sendiri itu menggunakan bata merah, cuman dilapisi fan kit atau ACP, lalu elemen kaca depan, lalu ditambah elemen vertikal bagian luar. Dan bagian menara sendiri ini dengan finishing warna perak dan warna putih ini, perak abu-abu dan warna putih ini ditambah elemen vertikal. Di sini ada beberapa yang menggunakan dindingnya itu kaca, terus aluminium sebagai panel, ditambah ke VC yang diukur. Untuk desain konsep sendiri terbagi di 2. Yang satu untuk bagian bangunan yang masih lama, lalu yang sebenarnya ini untuk
yang dia hancurkan atau direkonstruksi. Dari rekonstruksi ini membuat pintu masuk, ada pintu untuk dua arah ke arah jalan besar, dan yang pintu lama ini cuma satu doang, lalu terbagi, lalu berpusat di tengah, tapi terbagi lagi sehingga bisa terkoneksi ke lain. Lalu kemudian sehingga mendapatkan bingkai ini menentukan karakter bangunan sehingga membentuk menjadi prisma bangunan atau trigon. Lalu dengan zona industri ini membuat struktur dengan seni perencanaan yang disilang sehingga membuat menara yang tengahnya menjadi dominasi komposisi atau sebagai seni. Lalu di sini dengan radiasinya matahari sehingga mempengaruhi ketinggian bangunan tersebut. Perbedaannya sekitar 6 meteran dari utara ke selatan, dan membiarkan arsitek memasukkan garasi parkir di semi bawah tanah sehingga membantu menghindari hubungan mobil di dalam kawasan dan juga membuat jalan yang biar. Lalu ini bagian zona bawah dan ini zona bagian atas. Karena perbedaan dalam bantuan dari selatan dan ke utara menjadikan dua fungsional, yang satu dengan fasilitas publik dan yang satu dengan fasilitas sosial. Di sini air mancur ini dibuat sepanjang sumbu sehingga bangunan lama tidak sebagai pengingat masa lalu tersebut. Lalu jalan-jalan ini menghubungkan dari 5 halaman semi pribadi ini dan bangunan dan sejarah yang selanjutnya. Lalu ini untuk bagian potongan ini. Di sini di bagian bawah sini menjadikan sebuah parkir bawah tanah dengan warna ungu, lalu warna hijau kantor, lalu biru itu adalah layanan komersial. Next, ini adalah master plan-nya dengan total luasan sebagai berikut dengan pembagian daerah dengan key-nya sebagai berikut ini. Di sini ada pembagian dari office block, lalu office block entrance, ini jalan entrance-nya, jalan juga. Lalu di sini ada men's girl, ini ada pons, ini kindergarten, taman kanak-kanak, terus lalu ini ada parkiran luar cuma 40 doang. Lalu di sini pinggir sini itu ada supermarket dan layanan lainnya. Next, untuk entrance-nya di sini ada instansi kendaraan yang berwarna biru, lalu merah ini pejalan kaki. Next, untuk strukturnya mengkirakan dengan core yang bangunan dengan bentuk memanjang, inti core-nya dengan bentuk bangunan yang memanjang, dan menurut perkiraan dalam satu bangunan ini ada core dua core dalam satu core bangunan dan satu core untuk menara. Untuk utilitasnya sendiri ini ada di bagian pinggir jalan atau pintu sehingga biar dekat dengan core. Lalu ini potongan. Untuk zoning dan hubungan ruang di sini bisa diberi tanda yang warna hijau itu service, lalu yang biru ini privat, lalu yang kuning ini semi public, lalu yang ini public. Next, untuk roof line-nya ini dengan menggunakan atap yang datar dengan material desain kontemporer. Di sini ada fixed master plan. Di dalam master plan ini terdiri dari berisikan ada bangunan yang lama warna biru, lalu warna ini office, kemudian ada beberapa apartemen dari 1 sampai 4 kamar terbagi-bagi setiap bangunan. Lalu di sini ada taman kanak-kanak di dalam ruangan. Di sini yang untuk bagian liftnya sendiri menggunakan warna krem sekitar sini, itu leveling tangga.
Next, di sini ada foto interior, berbagai foto interior. Foto ini adalah lobby, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, kamar mandi, lalu ruang tamu di dalam ruangan ini. Terus di sini gaya interiornya itu cenderung kolonial dan mengusung konsep modern khas dengan perpaduan warna coklat yang elegan dengan perpaduan warna putih dan krem. Sini ada warna krem. Terus walaupun furniturnya menggunakan warna biru atau warna lainnya, tetap mengikuti nasihat elegan dengan warna enggak tua, merah hijau ini. Dan jendela ini dibuat lebih penuh dari atas sampai bawah, membuat pencahayaannya menjadi baik. Untuk tanggapannya sendiri di sini, menurut saya dalam bagian palas atau courtyard ada beberapa yang tertutup bagian sini. Ada beberapa yang tertutup matahari dan kurangnya lapangan untuk olahraga lapangan. Terus ada bagian ruang yang langsung terkena matahari sehingga ruangannya mungkin agak sedikit panas atau menjadi kurang nyaman. Saran saya mungkin seharusnya diberi olahraga ke lapangan supaya penghuni tidak keluar kawasan. Terus peletakan core-nya bisa ditempatkan di pinggir di luar yang terkena matahari, sehingga ada beberapa ruangan yang akhirnya dibalik menjadi sebelah dalam sehingga menjadi nyaman. Di sini tampak. Nah, kita ini perkiraan dari matahari kurang lebih jam 2 jam siangan sampai sore lah sekitar sini. Inilah 3D. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.